Halo, kembali lagi di JR Komputer PKU. Pada tutorial kali ini, saya akan menyampaikan tips ataupun cara dalam menggunakan Windows 11. Mungkin ini kita bisa dapat memahaminya sedikit lebih sedikit. Kita langsung ke tutorialnya. Untuk yang pertama mungkin yang kita pelajari dari Windows 11 ini, kita coba atur personalize. Mungkin kita akan mengopreknya, saya akan lebih ubah ke mode dark biar agak senang gitu lihatnya kan. Kita ubah ke mode dark kan, ini agak bagus kelihatannya, kelihatan lebih dramatis gitu. Oke, untuk setting background di sini ada pilihan. Seperti biasa bisa di browse sesuai dengan pilihan kita, background yang seperti apa, kesukaan kita terlebih lagi. Atau dengan cara yang lain, kita masuk ke Explorer. Di sini saya ngambil background andalan. Oke, kita lanjut lagi ke personalize-nya. Pada personalize ini ada seperti personalize biasa juga sih, ada tampilan sepertinya, ada fit your desktop image, ada fill stretch style center. Untuk kontrasnya ada pilihan juga, ada dash desert, aquatic, night sky, tergantung pilihan kita mau yang mana. Oke, nggak banyak dari sini, kita pindah lagi ke bagian color. Pada bagian color ini, disinilah pengaturan mode dark yang saya bilang tadi, karena itu sudah sesuai theme. Mungkin kalau kita ingin masuk kembali ke mode light, maka akan tampilan seperti ini kembali, cerah kembali. Jadi kita coba balikkan lagi. Dan di sini pada transparansi effect saya buat off, sebelumnya defaultnya on. Saya buat off karena di sini saya ngejar performa, bukan ngejar efek-efek yang ada di Windows 11 ini. Kemudian pada accent colornya di sini ada banyak pilihan, tergantung kita mau pilih yang mana sesuai pilihan kita masing-masing atau nyamannya kita di mana gitu. Nggak banyak dari sini, kita pindah lagi ke theme. Theme ini juga nggak banyak, ini ada beberapa pilihan. Mungkin nanti kita bisa download theme atau tema. Apabila kita misalnya bosan, kita bisa download temanya ini dari Microsoft Store-nya sendiri. Karena saya tidak terlalu perlu, kita langsung balik lagi. Oke, kita masuk ke lock screen. Di lock screen ini ada beberapa bagian, beberapa pilihan. Mulai dari yang paling atas, personalize your lock screen. Di sini ada 3 pilihan, Windows Spotlight, Picture, dan Slideshow. Kalau saya lebih biasanya Slideshow aja sih. Dan untuk selanjutnya kita mengatur seperti biasa aja, nggak perlu banyak pengaturan. Seperti ini. Mungkin bisa juga kita kasih play slideshow when using baterai. Nanti ketika mode lock screen itu ada slideshow untuk baterai power gitu. Oke, kita tidak banyak dari sini, kita pindah lagi ke touch keyboard. Nah, di sini uniknya touch keyboardnya ada beberapa pilihan tema gitu. Sebelumnya temanya seperti ini, kita lihat di task manager terlebih dahulu. Klik kanan kita lihat di taskbar, maksudnya klik kanan di taskbar. Kemudian kita masuk ke touch keyboard. Pada touch corner icon touch keyboard kita open kan. Kita lihat nanti di bawah. Nah, gini, defaultnya seperti ini. Jadi kita coba ganti, mungkin kalau yang pengen gantinya
Tadi kita balikkan dulu. Oke, mungkin biar agak kelihatan perubahan warnanya, kita coba ini kali ya, pink orange. Kita buka kembali. Nah, seperti ini. Keyboardnya ini berubah sesuai yang kita pilih. Mungkin ini ada juga nanti gunanya keyboard ini dalam pengoperasian Windows 11 kita. Oke, tidak banyak dari sini, kita kembalikan lagi ke default, kembali lagi ke masuk ke start. Start ini juga nggak banyak. Taskbar. Nah, di taskbar tadi ada touch keyboardnya, sudah kita aktifin di taskbar. Pen menunya udah bisa kita aktifin juga. Virtual touchpadnya juga bisa kita aktifin. Karena sini saya tidak ingin aktifin ketiga-tiganya, saya matikan lagi ya. Untuk taskbar item ya, di sini ada 4, mungkin bisa kita hilangkan beberapa juga, seperti widget. Saya kurang suka ada widget. Jadi widget ini nanti ada ibarat panduan cuaca ataupun berita-berita lainnya. Jadi saya tidak terlalu membutuhkan. Search ini butuh. Chat sepertinya nggak butuh. Oke, kita kembali lagi. Lalu kita masuk ke font device usage, sama saja. Oke, kita masuk kembali ke sistem display. Pada sistem display ini kita bisa lihat pengaturan brightness-nya seperti ini. Untuk alternatifnya bisa buat di taskbar, kita klik menu atau logo baterai, nanti ada seperti ini. Dan untuk sound juga seperti ini, ada tampilannya. Dan uniknya lagi, di Windows 11 ini ada battery saver layaknya smartphone. Oke, kita masuk kembali ke night light. Night light ini seperti apa? Kita coba balik. Kita masukkan ke night light. Oh, night light ini seperti kita mode membaca di smartphone, biar penglihatan kita di mode malam tuh kelihatan bagus, nggak sakit mata gitu. Kita matikan karena kita ingin warna yang bagus. Balik. Oh, belum semua ya. Oke, untuk scale-nya di sini sudah settingan default recommended. Kalau kita turuni akan berbeda scale-nya. Untuk display resolution udah recommended juga 1920x1080. Display orientation landscape udah. Oke, nggak ada lagi dari settingan ini. Mungkin kita masuk ke sistem sound. Sistem sound ini juga tidak ada pilihan yang spesifik, karena di sini kita hanya berpatok pada output dan input. Apabila kita ingin output speaker laptop atau PC dari PC kita, maka kita pilih speaker. Apabila kita ingin memakai headphone, kita ubah ke mode headphone. Ataupun biasanya setiap kali kita ingin mencolok headphone ke laptop atau speaker kita, itu akan auto memilih ke headphone itu sendiri. Oke, begitu juga untuk input, volume mixer. Oke, kita balik lagi ke notification. Ini notification, ada pilihan notification dari apps ataupun yang lainnya. Notification ini mungkin kita custom aja ya.
Mungkin kadang agak risih juga ada notification di saat kita mengoperasikan Windows kita ataupun laptop kita. Mungkin ini kita hilangkan ini Dropbox, security perlu, my HP perlu, ExpressVPN kita matiin. Mungkin itu aja. Kita balik lagi, fokus assist. Di sini ada 3 pilihan. Coba kita baca. Kalau kita off kan, get all notification from all your apps and contact, priority only, see only select notification from priority. Kalau ini off, kalau saya sih off kan saja, ke default aja sih, tergantung kebutuhan juga. Untuk yang lainnya nggak ada lagi sih. Kita coba balik lagi ke power and baterai. Nah, di power and baterai ini mungkin kita dapat tampilan baru dari Windows 11 untuk baterai dan power dan baterai yang kita lihat di sini. Di sini statusnya baterai dari laptop saya 32%. Kita lihat baterai levelnya dari 100 hingga ke 0. Dan di sini bisa kita lihat detailnya juga. Detailnya di sini screen on 21 jam 55 menit. Dan di sini bisa juga kita lihat aplikasi yang sedang berjalan yang memakan baterai. Kira-kira biasa di sini ada Audacity, ada Telegram, ada Camtasia dan lain-lain. Nah, enaknya di sini kita bisa masuk ke lower screen brightness. Kita hidupkan tadi baterai savernya, sudah kita hidupkan. Di sini ada juga notificationnya. Kalau baterai saver akan otomatis aktif di 20% gitu. Jadi saya coba buat di berapa tadi, 32% sebelum. Jadi kalau udah 20% biasanya langsung baterai savernya aktif. Oke, kita balik lagi ke storage. Untuk storage ini nggak banyak kita oprak-aprik ataupun kita pelajari. Mungkin bisa nanti ke cara lainnya. Nearby sharing juga nggak terlalu dibutuhin kali, biasanya untuk kebutuhan tertentu. Multitasking juga nggak terlalu kita butuhin kali. Activation di sini bisa kita lihat pada activationnya status dari Windows 11 kita aktif, yaitu Windows 11 Home Single Language. Oke, kita balik lagi. Kita langsung aja ya Pak, sebutin ada troubleshoot, recovery, projecting to this PC, remote desktop, clipboard, about. Mungkin kita penasaran kali di about. Di about ini bisa kita lihat spesifikasi dari laptop ataupun komputer kita itu sendiri. Di sini saya menggunakan produk HP dengan prosesor Ryzen 5 5600 dengan RAM 16GB. Kemudian sistemnya 64 bit. Dan di sini juga sudah tertera juga Windows 11. Oke. Kita balik aja ke Bluetooth dan device. Di Bluetooth dan device ini statusnya on, kita matikan saja.
Karena kita belum memerlukan Bluetooth, jadi kita matikan saja karena itu akan berpengaruh ke baterai juga kalau kita hidupin. Mungkin ini ke printer scanner. Di sini belum ada printer atau scanner yang terinstall karena saya masih menggunakan laptop ini untuk kebutuhan kerja saja, bukan ada kebutuhan ngeprint atau gimana. Kemudian sama saja settingannya, kita masuk lagi ke network and sharing. Kebiasaan di Windows 7 biasanya itu network and sharing center. Jadi ini network and internet. Di sini network and internet ada statusnya SSID dengan login WiFi ini dengan kecepatannya frekuensinya 2,4 GHz. Kemudian data usage yang selama sebulan terakhir terpakai 5,77 GB. Di pilihan kedua ada Ethernet. Pada Ethernet biasanya ini untuk LAN ya. Untuk LAN mungkin bagi kalian yang ada LAN-nya di rumah bisa lihat settingan ini juga. Biasanya kalau pakai IndiHome ataupun ISP lain, biasanya udah settingan DHCP atau ada automatic. Jadi kita tidak perlu setting kecuali kita settingan di labor. Biasanya itu untuk internal sendiri. Oke, kita masuk ke VPN. Di sini ada VPN, mungkin bisa kita custom sendiri. Gimana caranya? Di sini ada mobile hotspot. Udah saya jelasin di tutorial sebelumnya. Mobile hotspot ini kalau kita hidupin, kita bisa juga memberikan hotspot untuk perangkat kita yang lain. Contohnya pada saat kita di cafe lagi nongkrong atau dimanapun, kita lupa password cafe langganan kita, jadi kita tidak perlu koneksikan perangkat kita yang belum terkoneksi dengan meminta passwordnya lagi ke pihak cafe. Jadi kita hanya sharing dari sini saja. Oke, kita matikan. Di sini ada airplane mode. Airplane mode ini berarti segala bentuk jaringan, koneksi jaringan akan di nonaktifkan. Di sini ada proxy, ada dial up, ada advanced network setting. Di sini dia yang advanced network setting untuk hardware, network reset. Oke, nggak banyak dari sini. Tadi personalize sudah. Kita kembali ke network udah, personalize sudah, personalization. Kita masuk ke apps. Apps ini juga udah seperti biasa. Tinggal kita lihat saja apa saja yang terinstall. Dan di sini juga kita bisa uninstall aplikasi yang tidak kita butuhkan. Kita contohkan misalnya kita tidak butuh aplikasi ini Android Studio, maka kita uninstall. Kita klik titik 3, kita uninstall. Atau cara lain kita bisa ketik control panel, kita masuk ke uninstall a program. Nah, seperti ini. Tadi kita coba di aplikasi Android Studio, kita klik, kita pilih uninstall, atau kita klik 2 kali. Oke, kita kembali lagi. Mungkin nggak banyak dari sini, kita langsung lompat ke account. Di account ini kita bisa lihat settingan-settingan dari user account kita di Windows 11. Di sini saya coba hidden ya. Oke. Kita lihat sekilas saja. Di sini bisa kita buat
kita buat foto profil dari account kita yang di Windows 11. Jadi mungkin saya nggak terlalu suka, jadi ya udah saya buat default aja. Oke, untuk email account sama, bisa kita lihat juga settingannya, email apa aja yang terdaftar di sini. Jadi kita masuk ke sign in option. Di sini kita bisa masuk ke dengan pilihan facial recognition menggunakan Windows Hello, fingerprint recognition. Di sini dengan mode fingerprint, maka kita bisa masuk maksudnya. Di sini dengan mode PIN juga layaknya HP, dan juga security key. Ini nggak jauh beda sih dengan implementasi security di smartphone. Oke, kita lompat aja lagi ke family other user, Windows Backup, access work and school. Sepertinya nggak terlalu penting. Kita masuk ke time and language. Pada time and language ini kita bisa lihat settingan tanggal dan waktu kita. Di sini kita bisa setting ke Bangkok, Hanoi, Jakarta. Misalnya sebelumnya kita salah setting pas install ulang ke United Kingdom ataupun United States, mungkin kita bisa dengan klik ataupun kita masuk terlebih dahulu di sistem seperti tadi, masuk ke time and language, kita pilih biasanya, dan ciri khas dari Indonesia time zone-nya itu +7. Jadi kita lihat seandainya seperti ini, kita lihat +7. Oke. Dan lebih cepatnya biasanya kalau kita terkoneksi dengan internet, kita bisa langsung sinkronisasi dengan internet. Jadi kita bisa langsung tanpa harus mengatur dari time zone-nya ataupun dari pengaturan tanggal dan waktunya. Kita lanjut, lompat lagi ke gaming aja langsung. Kita gaming, Xbox game. Di sini di gaming ini lebih ke grafik. Jadi di sini kita bisa lihat ada pilihan. Contohnya seperti ini. Aplikasi ini menggunakan graphic preference high performance. Jadi di sini saya butuh rendering pada Adobe Premiere Pro CS6. Saya butuh rendering dari GPU-nya itu sendiri. Oh, mungkin di sini lebih ke spesifik ya. Karena saya lebih butuh ke Nvidia GeForce-nya. Jadi agar rendering lebih aman. Begitu juga seperti ini, bisa kalau kita butuh ke grafiknya bisa kita setting, atau kita bisa juga ke default, let Windows decide. Begitu pada aplikasi selanjutnya. Kita lompat lagi ke accessibility. Accessibility ini nggak banyak sih yang harus di otak-atik. Lompat aja kali ya ke privacy and security, Windows security. Windows security ini mungkin untuk settingan Windows Centric Protection. Ini kita bisa scan jika sewaktu-waktu mungkin ada kemungkinan virus masuk ataupun ancaman lainnya. Oke, kita skip aja ke Windows Update. Oke, di Windows Update di sini bisa kita lihat Windows 11 kita ini sudah
diupdate terakhir pada tanggal berapa, pada jam berapa gitu. Di sini saya sudah update tadi sekitar jam 2.49. Di more optionnya bisa kita pause juga update-nya, jadi nggak selalu mesti update gitu. Ibarat kata kita lagi nongkrong ataupun lagi nugas kan, nggak asik tiba-tiba kita lagi internetan, Windows 11 kita yang di laptop tiba-tiba update, jadi kan kinerjanya jadi lelet gitu. Jadi di sini kita bisa pause-nya sampai maksimal 4 minggu, berarti tanggal 16 bulan 6 2022. Untuk update history bisa kita lihat juga apa aja sih yang udah kita update selama ini gitu, bisa kita lihat dari quality update, nampak dari driver update, nampak juga di sini sudah dibuat historinya semua. Jadi kalau kita mungkin sewaktu-waktu ingin uninstall update karena mungkin lelet Windows 11 kita, bisa kita uninstall. Oke, kita lanjut balik ke advanced option. Ini juga nggak terlalu banyak yang harus kita setting ataupun kita pelajari. Windows Insider juga enggak. Oke, mungkin untuk settingan ini juga selesai. Untuk ketampilan, mungkin yang baru dari sini kita dapat tampilan seperti ini. Saya buka Explorer, saya buka browser, saya buka Microsoft Store, saya buka Excel, saya buka Word. Oke. Finish. Mungkin ini ada tampilannya seperti ini. Di sini mode tampilannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita coba ke ini. Jadi kita di tampilan kayak gini kita prioritaskan Microsoft Word yang lebih besar dari program-program ataupun Explorer yang kita buka tadi. Jadi kita balikkan lagi atau kita ubah mode ke langsung mode 4 gitu. Dan ini mode 2. Ini yang ketiga. Dan kita coba browser. Ini kita finishkan dulu. Ini yang ketiga, ini yang keempat. Uniknya gitu kita bisa buat tampilan seperti ini. Mungkin itu aja, kita close terlebih dahulu. Yang tadi seperti yang saya bilang, copy pastenya beda tampilannya, klik kanannya. Jadi kita coba lihat di download aja gitu. Kita mau pindahkan image kita ini. Ini ada tampilannya berbeda. Untuk copy, cut, hapus, share, rename, diubah menjadi logo. Kalaupun ingin ke tampilan yang seperti lama, kita klik show more option. Nah, ini ada banyak tampilannya, ada banyak pilihannya. Contoh kita copy, kita masukkan ke D atau ke musik, kita paste. Tadi ada dua pilihan, kita show more baru paste,
atau klik kanan kita paste dengan mode icon, atau yang ketiga kita paste menggunakan keyboard Ctrl V. Kita coba dulu dengan fitur terbarunya mode icon. Oke, kita gambar yang udah kita copy tadi udah kita paste di folder music. Kita coba buka, berarti udah berhasil. Dan kelebihan ataupun penambahan dari pilihan klik kanan ini ada seperti open in terminal. Jadi bisa dalam bentuk CLI. CLI ini dalam bentuk teks, maksudnya kita bisa masuk. Jadi kita bisa lihat dari ini langsung dengan menggunakan CLI, maksudnya CMD ataupun Windows PowerShell, asal kita tahu sintaks ataupun kode-kode untuk menampilkan ataupun untuk konfigurasinya. Contoh, kita kembali ke Giroyan. Kita kembali. Oke, kita udah kembali. Jadi berarti kita udah keluar dari musik. Kita coba tampilin terlebih dahulu seperti ini. Jadi gini nih, kita akan lihat download, folder download. Jadi berarti kita masuk ke download dengan cara cd download. Untuk melihatnya kembali apa aja sih isi download, kita dir. Jadi file kita di download, folder download ada sebanyak ini. Mungkin kita coba buka camtasia.jpg. Berarti Camtasia, tinggal kita ketik aja Camtasia.jpg, kita enter, maka akan tampil Camtasia.jpg-nya. Sebenarnya nggak jauh beda sih dengan tampilan seperti ini. Mungkin ini kelihatan agak keren aja sih. Kita klik kanan, kita open in terminal. Oke, mungkin itu aja kelebihannya, sama show more. Oke, sekian video dari saya. Mungkin untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebagai penutup, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita untuk video-video tutorial selanjutnya, mungkin yang lebih keren, yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih.